Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Pulung Gantung Pati Ngendat tahun 2025. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali bola api masuk rumah disusul seorang ibu yang melakukan aksi penumbangan diri. Ibu! 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 Film pun dimulai. Pindah ke Brian yang mendapat kabar dari Pak Karsidi tentang tumbangnya si ayah bernama Prasetyo. Sayang, ia nggak dibolehin ngelayat oleh ibu karena masa lalunya selingkuh. Udah 10 tahun Rian gak ketemu sama dia. Gak perlu. Brian yang kekeh pamit dengan tulisan di pintu kamarnya. Kemudian berangkat ditemani Ben, Alana, dan Elsa. Ada sosok turut serta. Sampai di lokasi, mereka disambut Pak Karsidi. Diceritakan Prasetyo menumbangkan diri. Nisannya pun diwarnai hitam karena juga merupakan korban pulung gantung. Makhluk gaib berupa bola api yang mengincar orang-orang stres dan mendorongnya melakukan penumbangan diri. Bapak kamu itu stres, itu menjadi incaran pulung gantung. Mereka diantar ke rumah peninggalan Prasetyo untuk mencari titipan berupa kotak berukiran. Alana ke kamar mandi, melihat sosok hingga demam tinggi. Mengambil obat di mobil, Brian melihat pulung gantung, mengejarnya masuk ke rumah warga. Otomatis langsung melakukan aksi penumbangan diri dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Ayo bantu turunkan, bantu. Jenazah berbalik, menunjukkan arah selanjutnya dari korban pulung gantung. Benar saja, ketika jenazah dimandikan, pulung gantung keluar dan malah mengarah ke Alana. Ia pun kerasukan. Beruntung ilmu ruqyah Brian dapat mengatasinya. Akwar pendar. Saran dari ibu, Alana harus segera dibawa pulang. Masalah muncul karena ban mobil bocor akibat terkena pisau. Ben lah yang pergi sendirian mencari bengkel, sampai-sampai diikuti sosok. Melalui cermin, Elsa dapat melihat sosok di atas Alana. Ia pun bangkit guna melakukan aksi penumbangan diri. Beruntung, Brian dan Ben berhasil menggagalkannya. Ternyata sudah ada ibu di sini. Beliau meracik ramuan sekedar menetralisir pengaruh pulung gantung. Pulung gantung masih menguasai raga Alana. Diceritakan, Alana stres karena ia pernah hamil dengan mantan dan melakukan aborsi. Brian belum tahu hal ini. Tiba-tiba Alana muntah, pertanda ia kerasukan dan mau melakukan aksi penumbangan diri. Brian berhasil menahan dan ia diamankan di gudang. Disinilah ibu kerasukan jin baik bernama Jedarsih yang membantu melumpuhkan pulung gantung. Aku ora bakal mundur. Mundur kowe wong tua. Alana ditahan di pagar bambu kuning, sementara Brian dan Ben berpetualang mencari kuburan seorang dukun bernama Kisanggut untuk mengambil cincinnya. Halangan seperti pocong harus mereka hadapi. Begitupun dengan sisi Alana yang mengendalikan Elsa agar mencabut pagar bambu kuningnya, bahkan melukai ibu. Brian dan Ben sampai di gua tepi laut. Menjelajah ke dalam, kuburan pun ditemukan. Syarat menggalinya harus pakai tangan kosong. Inilah jenazah Kisanggut dan cincin berhasil diambil paksa.
Mereka kembali sebelum matahari terbenam. Di tengah jalan, tali sepatu Ben longgar dan bertemu Jiwi di tengah hutan. Tentu saja ini adalah jebakan yang membuat Ben dikuasai setan. Brian yang nyusulin pun menyelesaikannya dengan ilmu ruqyah. Di tengah jalan, mereka bertemu Pak Karsidi dan warga yang malah menjarah. Brian dibawa ke gubuk yang ternyata Prasetyo masih hidup. Wes saiki wis gede anak, 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Nyatanya Prasetyo dan Pak Karsidi membuat alibi supaya Brian datang ke desa ini. Scene flashback ketika Prasetyo dan ibu berladang di tanah keramat menyebabkan teror Pulung Gantung. Ki Sanggutlah yang sanggup menghentikannya dengan cincin ini. Namun setelah beliau tumbang, cincin itu turut dikubur. Hanya orang berweton 23 suro yang dapat menggalinya, dan itu adalah Brian. Jadi ini semua pancingan. Karena Rian yang terpilih. Gitu. Iya. Tanpa basa-basi, Brian mengambil paksa cincinnya, kemudian kabur. Ia mengejar waktu menjelang maghrib karena di waktu inilah Bambu Kuning sudah tidak dapat bekerja lagi. Alana pun bangkit mengambil tali menumbangkan diri. Brian datang tepat waktu menyelamatkan, namun sukma Alana tertahan di alam gaib. Datanglah Prasetyo merebut cincin Ki Sanggut. Tujuannya untuk menjadikan dirinya sakti mandraguna seperti Ki Sanggut. Melalui drama kejar-kejaran dan rebut-rebutan, Brian mendapatkannya. Cincin dipasangkan di jari Alana, otomatis ia kembali. Sebuah konsekuensi yang harus didapatkan Prasetyo, yaitu menjadi korban Pulung Gantung selanjutnya. Di ending, mereka pulang. Cincin Ki Sanggut pun dibuang di tengah sawah. Entah apa yang dipikirannya, ibu malah memilih menumbangkan diri di rumah. Film pun berakhir.